Luar biasa seru dan menegangkan. Hasil timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tercipta banyak gol kelas dunia. Anak asuhan STY tampil memukau. Jepang sampai dibuat kalang kabut. Begini jalannya pertandingan. Tonton video sampai habis. Pada menit keempat pertandingan, Kevin Dix mencoba memberikan umpan langsung yang cukup tajam. Namun bola yang dikirimkan terlalu deras dan akhirnya bisa diamankan dengan mudah oleh kiper Jepang, Zion Suzuki. Di menit ke-7, pertahanan timnas Indonesia diuji oleh serangan tajam dari tim Jepang. Namun bek andalan Indonesia, Jay Idzas, berhasil melakukan intercept yang sangat penting dan menggagalkan umpan silang yang mengancam jantung pertahanan Indonesia. Beberapa detik setelah itu, pada menit ke-9, Indonesia memiliki peluang emas untuk membuka skor. Ragnar Oratmangoen yang terlihat sangat lincah dalam pergerakannya berhasil melewati penjagaan pemain belakang Jepang dan berada dalam situasi 1 lawan 1 dengan kiper Zion Suzuki. Sayangnya, tembakan kaki kanannya yang terarah malah berhasil ditepis dengan sigap oleh kiper Jepang tersebut, meskipun Ragnar sudah berusaha maksimal untuk mencetak gol. Skor masih 0-0. Di menit ke-11, Jepang kembali mengancam Indonesia dengan serangan yang tampak sangat berbahaya. Namun lagi-lagi Tom Haye muncul sebagai penyelamat bagi timnas Indonesia. Haye dengan sigap menghadang pergerakan penyerang Jepang dan menghentikan serangan yang berpotensi berbahaya tersebut. Skor tetap 0-0. Tak lama kemudian, di menit ke-12, Jepang masih mendominasi penguasaan bola. Dengan permainan yang mengandalkan umpan-umpan pendek yang cepat dan akurat antar pemain mereka, mencoba mencari celah di pertahanan Indonesia. Meski begitu, Indonesia tetap bertahan dengan solid. Pada menit ke-14, Indonesia kembali membuka peluang untuk mencetak gol. Kali ini, Rafael Struijk mendapatkan umpan dari Kevin Dix yang mengarah ke sisi kanan pertahanan Jepang. Namun meski Rafael sudah berusaha menjangkau bola sambil terjatuh, ia gagal untuk mengeksekusi umpan tersebut dengan sempurna sehingga peluang itu pun terbuang sia-sia. Skor tetap 0-0. Menit ke-15, Indonesia hampir saja mencetak gol lewat pergerakan apik dari Rafael Struijk yang menembus masuk ke dalam kotak penalti Jepang. Namun meski ia berhasil mengirimkan umpan ke depan gawang Jepang, tidak ada satupun pemain Indonesia yang bisa menyambut bola tersebut dan kesempatan itu pun terlewat begitu saja. Pada menit ke-17, Maarten Paes, kiper Indonesia, hampir saja melakukan blunder fatal. Bola yang datang menghampirinya nyaris gagal dia amankan berkat pergerakan tajam pemain Jepang. Namun beruntung bagi Indonesia, Jay Idzas dengan sigap menyadari situasi tersebut dan langsung bertindak cepat untuk menghalau bola, sehingga Maarten Paes bisa kembali mengamankan gawangnya tanpa ada gol yang tercipta. Menit ke-18, Jepang kembali memberikan ancaman serius lewat sundulan Koki Ogawa yang mengarah ke gawang Indonesia. Untungnya sundulan tersebut masih melenceng tipis di sisi kanan gawang Maarten Paes. Skor masih tetap imbang 0-0. Pada menit ke-23, Indonesia kembali berhadapan dengan tembakan keras dari Daichi Kamada yang mengarah ke gawang. Beruntung bagi timnas Indonesia, bola tembakan tersebut sempat mengenai kaki Jay Idzas dan akhirnya bisa ditangkap dengan baik oleh Maarten Paes. Skor tetap 0-0. Namun pada menit ke-29, nasib kurang beruntung menghampiri Indonesia. Kevin Dix yang tengah berlari mendapatkan pelanggaran keras dari Kaoru Mitoma yang langsung disikunya dengan cukup keras hingga membuat Kevin Dix terjatuh dan memegangi wajahnya. Keputusan wasit pun cepat memberi kartu kuning kepada Kaoru Mitoma sebagai hukuman atas pelanggaran tersebut. Pelatih Shin Tae-yong tampak sangat marah dan terlihat berbicara dengan wasit, memperlihatkan ketidakpuasan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap Dix. Menit ke-35, sebuah insiden yang sangat disayangkan terjadi bagi timnas Indonesia.
Jepang berhasil mencetak gol melalui sebuah gol bunuh diri yang sangat tidak diinginkan. Gol tersebut berawal dari pergerakan lincah Daichi Kamada yang berhasil mengirimkan umpan terukur ke arah Koki Ogawa. Namun bola tersebut sempat dipotong oleh bek Indonesia, Justin Hubner, yang justru tanpa sengaja mengarahkan bola ke gawangnya sendiri. Gol bunuh diri tersebut membuat Jepang unggul 1-0 atas Indonesia. Di menit ke-40, Jepang menambah keunggulannya menjadi 2-0. Tembakan keras dari Takumi Minamino yang menerima umpan matang dari Kaoru Mitoma melesat dengan sangat cepat dan tak bisa dihentikan oleh Maarten Paes. Gol kedua ini menambah kesulitan bagi timnas Indonesia yang semakin tertinggal di laga ini. Menjelang akhir babak pertama, tepatnya di menit ke-43, Jepang masih mengendalikan jalannya pertandingan dengan permainan penguasaan bola yang tenang dan penuh kontrol. Mereka tidak terburu-buru, terus memainkan umpan-umpan pendek yang cepat dan rapi untuk menjaga keunggulannya serta mencoba mencari celah di pertahanan Indonesia. Skor 2-0 untuk keunggulan Jepang bertahan hingga jeda turun minum. Timnas Indonesia mengalami kekalahan dengan skor 2-0 dalam pertandingan melawan Jepang. Meskipun hasilnya tidak menguntungkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dievaluasi dari penampilan tim di laga ini. Evaluasi ini mencakup beberapa aspek, mulai dari pertahanan, serangan, hingga keputusan-keputusan taktis yang diambil oleh pelatih. Secara keseluruhan, lini pertahanan Indonesia tampil cukup solid dalam menghadapi serangan-serangan Jepang yang cepat dan terorganisir. Back-back Indonesia, terutama Jay Itzes dan Justin Hubner, mampu beberapa kali melakukan intersepsi penting dan menghentikan pergerakan lawan. Namun kebobolan 2 gol dalam pertandingan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam koordinasi dan konsentrasi, terutama dalam menghadapi serangan balik cepat. Gol bunuh diri pada menit ke-35 oleh Justin Hubner adalah sebuah insiden yang sangat disayangkan. Meskipun kejadian itu lebih merupakan ketidakberuntungan, kesalahan dalam membaca situasi semacam itu perlu diminimalkan di masa depan. Kelemahan pada bola mati juga perlu mendapat perhatian. Jepang beberapa kali memberikan ancaman lewat sundulan dan umpan silang yang bisa saja berakhir dengan gol jika tidak ada reaksi cepat dari pemain bertahan. Meskipun begitu, Maarten Paes di bawah Mistar tampil cukup solid dengan beberapa penyelamatan penting, terutama saat menghadapi tembakan-tembakan keras dari pemain Jepang. Di sisi serangan, Indonesia menunjukkan pergerakan yang cukup menjanjikan dalam beberapa kesempatan, tetapi kurangnya kreativitas dan ketajaman di depan gawang membuat peluang-peluang itu terbuang percuma. Ragnar Oratmangoen menunjukkan kualitasnya dalam beberapa aksi, namun peluang terbaik yang ia dapatkan, yakni 1 lawan 1 dengan kiper, gagal dimanfaatkan dengan baik. Rafael Struijk juga menunjukkan beberapa aksi individu yang menjanjikan, namun penyelesaian akhirnya kurang maksimal. Umpan dari Kevin Dix di sisi kanan yang gagal disambut oleh Struijk adalah contoh nyata dari kurangnya koordinasi dan pemahaman antar pemain di lini depan. Meskipun pergerakan di sisi sayap dalam kurung, baik dari Dix maupun Struijk, cukup baik, namun umpan silang atau bola-bola terobosan ke area penalti lawan seringkali tidak terkoordinasi dengan baik. Tidak ada cukup pemain yang berada di posisi yang tepat untuk menyambut bola tersebut. Secara keseluruhan, serangan Indonesia terkesan terhambat oleh kurangnya kreativitas dalam membangun serangan, terutama dalam hal menciptakan peluang berbahaya. Di lini tengah, Indonesia menghadapi kesulitan dalam menguasai bola dan mengendalikan tempo permainan. Jepang yang dikenal dengan permainan penguasaan bola yang cepat seringkali mampu mendikte jalannya pertandingan, membuat Indonesia terpaksa bertahan dan bermain lebih banyak dalam setengah lapangan sendiri.